Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas pandangan para ahli tentang perkembangan kognitif. Kognitif adalah suatu proses berpikir, kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan yang mencirikan seseorang dengan berbagai minat terutama ditujukan kepada ide-ide dan belajar. Perkembangan kognitif sendiri memiliki arti yaitu perubahan dalam pemikiran, kecerdasan, dan bahasa anak. Proses perkembangan kognitif membuat anak mampu mengingat, membayangkan bagaimana cara memecahkan soal, menyusun strategi kreatif, atau menghubungkan kalimat menjadi pembicaraan yang bermakna. Inilah beberapa pakar yang mengemukakan tentang perkembangan kognitif. Ada Alford, Anita Woodford, Guilford, Raymond, and Sternberg. Menurut Alford, terdapat 3 aspek kemampuan dalam perkembangan kognitif. Yang pertama, konsentrasi. Ini merupakan kemampuan memusatkan pikiran kepada suatu masalah yang harus dipecahkan. Yang kedua, adaptasi. Merupakan kemampuan mengadakan adaptasi atau penyesuaian terhadap masalah yang dihadapinya, atau fleksibel dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, bersikap kritis. Merupakan kemampuan untuk mengadakan kritik terhadap masalah yang dihadapi maupun terhadap diri sendiri. Alford merupakan pakar pertama kali yang mengembangkan tes IQ. Tes ini berhasil menguji kemampuan tertentu, tetapi tidak menguji semua kemampuan. Tes ini juga sependapat dengan konsep bahwa kecerdasan itu konstan lahir. Tes IQ juga menyatakan logika dengan kecerdasan keseluruhan. Anita Woodford mengemukakan bahwa kognitif merupakan satu atau beberapa kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan. Anita juga mengemukakan kognitif memiliki 3 pengertian, yaitu kemampuan untuk belajar, keseluruhan pengetahuan yang diperoleh, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya dengan berhasil. Guilford mengemukakan suatu model struktur intelektual yang dapat digambarkan sebagai suatu kubus yang terdiri dari 3 dimensi intelektual. Guilford mengembangkan suatu teori atau model tentang kognitif manusia yang disusun dalam suatu sistem yang disebut struktur kognitif. Berdasarkan model ini, aktivitas mental dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, operasi atau proses intelektual yang menyangkut proses pemikiran yang berlangsung dan terdiri dari 5 kategori, yaitu kognisi, ingatan, berpikir konvergen, berpikir divergen, dan penilaian. Yang kedua, produk yang merupakan hasil dari operasi atau proses tertentu yang diterapkan pada konten atau materi tertentu terdiri dari 6 kategori, yaitu unit, kelas, hubungan, sistem, transformasi, dan implikasi. Yang ketiga, materi atau konten yang menunjukkan macam materi yang digunakan, terdiri dari 4 kategori,
yaitu figural, simbolik, semantik, dan behavioral atau perilaku. Raymond mengklasifikasikan kognitif ke dalam 2 kategori, yaitu yang pertama, fluid intelligence adalah tipe kemampuan analisis kognitif yang relatif tidak dipengaruhi oleh pengalaman belajar sebelumnya. Yang kedua, crystallized intelligence adalah keterampilan-keterampilan atau kemampuan nalar yang dipengaruhi oleh pengalaman belajar sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif adalah dari pikiran. Pikiran anak-anak sudah dapat bekerja aktif sejak dia dilahirkan. Hari demi hari pemikirannya berkembang sejalan dengan pertumbuhannya. Misalnya dalam hal belajar tentang orang lain, belajar tentang sesuatu, belajar keterampilan baru, mendapat kenangan yang indah, dan mendapatkan pengalaman yang baru. Sternberg mengemukakan 5 komponen dalam perkembangan kognitif. Yang pertama, metakomponen merupakan proses kendali yang lebih tinggi tingkatannya yang digunakan dalam pemecahan pelaksanaan dan pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah. Yang kedua, komponen penampilan. Komponen ini merupakan proses yang menjalankan rencana dan melaksanakan keputusan-keputusan bersama yang dipilih oleh metakomponen. Yang ketiga, komponen pencapaian. Ini merupakan proses yang terlibat dalam usaha mempelajari informasi baru. Yang keempat, komponen ingatan. Komponen ini adalah proses yang terlibat dalam pengingatan informasi yang sebelumnya telah disimpan dalam ingatan. Dan yang terakhir, komponen alih terap. Merupakan proses yang terlibat dalam pemindahan informasi yang diingat dari satu situasi ke situasi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian materi pandangan para ahli tentang perkembangan kognitif ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.